memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui bandara. Pemirsa, pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang kini punya pekerjaan rumah untuk membahas implikasi putusan MK nomor 62 tahun 2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Apakah pembuat undang-undang harus segera merevisi undang-undang pemilu untuk mengakomodasi putusan MK tersebut? Ulasannya akan menjadi topik utama kami di Prime Time News hari ini. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ya, dan saya Kevin Egan. Kita akan awali Prime Time News dengan Prime Plus. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Korban sempat melakukan pengejaran hingga Pandeglang, Banten, dan mengetahui komplotan membawa senjata api. Korban sempat meminta bantuan ke Polsek Cinangka, Serang. Mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi dipanggil penyidik KPK hari ini untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Roni mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik soal data perlintasan Harun Masiku pada tahun 2020 silam. Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Putusan MK tersebut akan berdampak pada aturan pemilihan presiden pada tahun 2029. Pasalnya, setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusung capres-cawapres. Mahkamah Agung menegaskan sindiran Presiden Prabowo Subianto soal vonis ringan Harvey Muiz bukanlah bentuk intervensi eksekutif terhadap yudikatif. MA menyebut pernyataan Presiden hanya bersifat umum. MA juga menyampaikan setiap hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Setelah kritis selama 6 hari, santri korban pengeroyokan oleh 6 seniornya di Pondok Pesantren Nurul Abror Al-Robaniyin, Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia pada Kamis siang. Korban mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Pemirsa, 3 perwira polisi dipecat buntut kasus pemerasan 45 warga negara Malaysia saat menonton gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP. Mereka adalah mantan Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang membiarkan pemerasan terjadi, serta mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia, dan mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Keduanya terlibat secara langsung dalam pemerasan. Vietnam menang 2-1 atas Thailand dalam leg pertama final Piala AFF 2024 di Stadion Piatri Kamis malam. 2 gol The Golden Stars Warriors cetak Nguyen Xuan Son, sedangkan Thailand memperkecil ketertinggalan melalui Chalermas Auke. Thailand akan bertindak sebagai tuan rumah pada final laga leg kedua di Stadion Raja Mangala Bangkok pada 5 Desember mendatang.
Pemirsa, bos rental asal Tangerang tewas setelah ditembak komplotan penggelapan mobil rentar di res area kilometer 45 Tangerang. Korban mengikuti komplotan hingga daerah Pandeglang dan bahkan sempat meminta bantuan kepolisian.